Lo pernah mikir nggak sih, kalau di dunia ini ada hewan yang bentukannya kayak hasil editan Photoshop? Anehnya nggak ketulungan, tapi ternyata beneran ada dan hidup di sekitar kita. Bayangin, makhluk-makhluk yang saking uniknya, kalau lo cerita ke temen, mungkin dikira lagi ngarang bebas. Nah, kalau ngomongin hewan aneh yang bikin geleng-geleng kepala, Kalimantan itu surganya guys. Bukan cerita fiksi atau makhluk misterius yang katanya cuma penampakan samar. Tapi ini hewan-hewan nyata yang kadang saking nyentriknya bisa bikin lo pikir, ini bumi atau planet lain sih? Channel Faktaverse kali ini bakal ngajak lo nyelam dalam-dalam ke hutan belantara Kalimantan. Ngebongkar habis siapa aja sih penghuninya yang punya keanehan level dewa? Siap-siap melotot, karena fakta-fakta ini bakal mind-blowing banget. Kita mulai dari yang paling ikonik dan mungkin jadi maskot keanehan dari Kalimantan, si hidung panjang yang bikin semua orang salah fokus. Si hidung panjang yang bikin geleng-geleng kepala, bekantan. Coba deh lo bayangin, ada seekor monyet yang punya hidung segede terong, ngegelayutan di pohon-pohon pinggir sungai. Pertama kali gue lihat fotonya, sumpah, gue kira itu editan. Monyet macam apa ini? Hidungnya kok bisa panjang banget kayak perosotan anak TK? Tapi beneran guys, dia nyata. Namanya bekantan, atau dalam bahasa ilmiahnya, Nasalis larvatus. Ini bukan sembarang monyet, dia adalah primata endemik Kalimantan yang jadi kebanggaan sekaligus bikin ngakak saking uniknya. Jadi gini ceritanya, bekantan ini terkenal banget sama hidungnya yang super jumbo, terutama yang jantan. Hidungnya bisa sampai 10 cm lebih panjang, menjuntai ke bawah sampai kadang nutupin mulutnya. Kayak kita lagi flu berat terus hidung bengkak segede gaban gitu deh. Fungsi hidung segede itu apa sih? Ternyata, hidung panjang ini bukan cuma buat gaya-gayaan, tapi punya peran penting banget. Buat bekantan jantan, hidung gede itu kayak kartu identitas sekaligus daya tarik buat bekantan betina. Semakin gede dan merah hidungnya, semakin jantan dan seksi dia di mata para betina. Mirip kayak cowok yang pakai mobil sport mahal gitu deh, langsung jadi pusat perhatian. Selain itu, hidung ini juga berfungsi sebagai ruang resonansi suara. Jadi, pas si bekantan jantan teriak-teriak buat nunjukin wilayah kekuasaannya atau manggil pasangannya, suaranya bisa kedengeran jauh lebih kencang dan menggema di hutan. Ibaratnya kayak toa masjid yang digederin 10 kali lipat, bikin suaranya nyaring dan berwibawa di telinga bekantan lain. Habitat bekantan ini unik banget. Mereka nggak bisa hidup sembarangan. Maunya cuma di hutan bakau, hutan rawa gambut, atau hutan di pinggir sungai yang airnya payau. Mereka benar-benar anti daratan kering yang jauh dari air. Bekantan itu jago banget berenang dan menyelam loh. Kalau di air, dia bisa bergerak lincah banget. Mungkin kalau ada olimpiade renang buat monyet, bekantan ini udah pasti dapat medali emas. Makanan mereka juga nggak kalah unik. Mereka doyan banget sama daun-daun muda dan buah-buahan yang masih mentah. Kenapa mentah? Karena sistem pencernaan mereka udah disetting khusus buat ngolah serat-serat keras yang ada di daun dan buah mentah itu. Makanya kalau lo lihat bekantan perutnya buncit, itu bukan karena kebanyakan makan mie instan, tapi karena perutnya penuh dengan daun dan buah yang lagi dicerna, sama kayak sapi yang punya banyak lambung buat ngolah rumput. Sayangnya, si hidung panjang ini sekarang statusnya terancam punah. Hutan-hutan bakau yang jadi rumah mereka banyak banget yang dirusak. Sedih banget, padahal mereka ini makhluk paling nyentrik di Kalimantan. Oke, dari si hidung gede, kita beralih ke makhluk yang penampakannya imut, lucu, kayak boneka. Tapi jangan salah, dia punya rahasia mematikan yang bikin lo kaget setengah mati. Primata imut tapi berbisa mematikan, kukang. Kukang atau Nycticebus spp itu makhluk yang bikin banyak orang gemes. Matanya bulat gede, tatapannya polos, gerakannya super lambat kayak kaset diputar mode slow motion. Kalau lo ketemu dia di hutan, mungkin lo pengen langsung gendong dan peluk saking lucunya. Tapi, stop dulu di situ guys. Jangan sekali-kali coba-coba megang atau apalagi melihara kukang sembarangan. Karena di balik tampang imutnya itu, kukang adalah salah satu dari sedikit primata di dunia yang berbisa. Iya, lo nggak salah dengar, berbisa. Ini fakta yang jarang banget orang tahu. Kukang punya kelenjar di bagian sikunya yang bisa ngeluarin cairan mirip minyak. Cairan ini, kalau bercampur sama air liurnya, bisa jadi racun yang lumayan berbahaya. Racun ini mengandung protein khusus yang bisa bikin alergi parah, bengkak, nyeri luar biasa, bahkan kalau parah bisa bikin shock anafilaksis dan kematian pada manusia yang sensitif. Jadi,
Pas Kukang ngerasa terancam, dia bakal ngejilat kelenjar di sikunya, terus gigit musuhnya pakai gigi depannya yang tajam-tajam itu. Racunnya langsung nempel di luka gigitan. Ini kayak dia lagi ngolesin sambal super pedas ke pisau dapur, terus nancepin ke musuhnya. Kebayangkan gimana efeknya? Kukang ini hewan nokturnal, alias aktifnya malam hari. Siang-siang dia tidur gulungan di pohon. Gerakannya yang lambat itu bukan karena dia pemalas, tapi memang itu taktiknya buat berburu dan hindarin predator. Dia bergerak senyap banget, nggak bikin suara, biar mangsanya nggak sadar kalau lagi diincar. Makanannya serangga, siput, kadal kecil, kadang juga buah-buahan atau getah pohon. Nah, racunnya ini juga dia pakai buat ngelumpuhin mangsa kecilnya sebelum dimakan. Ini bener-bener kayak assassin profesional, bergerak pelan tapi mematikan. Ironisnya, karena penampilannya yang super imut, banyak banget Kukang yang jadi korban perdagangan hewan peliharaan ilegal. Hidungnya sering dipotong atau giginya dicabut sama oknum nggak bertanggung jawab biar nggak bisa gigit. Ini perlakuan yang kejam banget guys, dan bikin Kukang sengsara. Makanya, jangan pernah deh tergiur buat pelihara Kukang, karena selain berbahaya buat lo, itu juga ngerusak habitat dan kehidupan mereka. Biarin mereka hidup bebas di hutan Kalimantan, Jamitra nada imut tapi mematikan yang penuh misteri. Dari primata imut yang mematikan, kita lanjut ke hewan yang bener-bener kayak gabungan banyak makhluk. Dia kayak Frankenstein-nya dunia hewan, tapi versi lucu dan berbau sedap. Kombinasi aneh beruang, kucing, dan bau popcorn. Binturong. Oke, sekarang coba lo bayangin hewan ini. Badannya gede kayak beruang mini, tapi mukanya mirip kucing yang lagi mikir keras. Buntutnya panjang dan bisa buat pegangan kayak monyet. Dan yang paling gila, bau badannya kayak popcorn mentega yang baru matang. Ada-ada aja kan? Nah, makhluk unik ini namanya binturong atau Arctictis binturong. Dia ini bukan beruang, bukan kucing, dan bukan monyet. Tapi dia masuk keluarga musang. Gimana nggak aneh tuh? Binturong ini juga hewan nokturnal dan arboreal. Artinya dia aktifnya malam hari dan lebih sering di atas pohon. Dia punya ekor prehensil atau ekor yang bisa digunain buat berpegangan. Jadi kalau dia lagi manjat pohon atau lagi melintasi dahan, ekornya itu kayak tangan kelima yang bisa bantu dia jaga keseimbangan atau bahkan buat bergelantungan. Ini keren banget, jarang banget ada hewan seukurannya yang punya kemampuan ekor sekuat itu. Ibaratnya kayak lo punya satu tangan lagi di belakang yang bisa bantu lo nangkap bola. Nah, yang paling bikin binturong ini jadi superstar keanehan adalah bau badannya. Banyak orang yang bilang binturong itu bau kayak popcorn mentega yang baru keluar dari microwave. Gue serius. Bau itu berasal dari kelenjar bau yang ada di bawah ekornya. Kelenjar ini ngeluarin semacam cairan yang punya senyawa kimia unik, salah satunya 2-acetyl-1-pyrrolin, yang juga ditemukan di popcorn yang baru dipanggang. Mereka pakai bau ini buat nandain wilayah kekuasaan mereka atau buat komunikasi sama binturong lain. Jadi kalau lo lagi jalan-jalan di hutan Kalimantan, terus tiba-tiba nyium bau popcorn, jangan-jangan lagi ada binturong lewat. Makanan binturong ini omnivora, dia makan apa aja, mulai dari buah-buahan, serangga, telur burung, sampai ikan kecil. Dia punya cakar yang kuat dan gigi yang tajam buat nangkep mangsanya. Binturong juga dikenal sebagai penyebar biji pohon yang penting di hutan. Jadi selain aneh, dia juga punya peran ekologis yang vital. Mereka ini benar-benar perpaduan aneh antara kegagahan beruang, kelincahan kucing, kemampuan monyet, dan bau yang bikin lapar. Di balik keunikannya, binturong juga rentan terhadap ancaman habitat dan perburuan. Gimana guys, udah geleng-geleng kepala belum? Itu baru 3 dari sekian banyak hewan aneh dan unik yang ada di Kalimantan. Dari bekantan si hidung jumbo, kukang si primata imut tapi berbisa, sampai binturong si gabungan beruang, kucing, popcorn. Mereka semua bukti nyata betapa kayanya dan luar biasanya alam kita, terutama di hutan belantara Kalimantan. Makhluk-makhluk ini bukan cuma sekedar hewan, tapi juga penanda keajaiban evolusi yang kadang memang di luar nalar kita. Mereka nunjukin kalau dunia ini penuh kejutan dan gak cuma hitam putih aja. Sayangnya, keberadaan mereka sekarang makin terancam. Penebangan hutan, perburuan liar, sampai perubahan iklim jadi ancaman serius buat kelangsungan hidup para makhluk unik ini. Kalau kita nggak peduli dan nggak bertindak sekarang, bisa-bisa anak cucu kita cuma bisa lihat mereka di buku atau di video dokumenter kayak gini aja. Kan sedih banget. Nah, dari semua hewan aneh yang gue ceritain tadi, mana nih yang paling bikin lo terheran-heran? Atau lo punya cerita lain tentang hewan aneh di Kalimantan yang belum banyak orang tahu? Jangan ragu buat komen di bawah ya.
Jangan lupa juga buat like video ini, share ke teman-teman lo biar makin banyak yang tahu keajaiban alam kita, dan pastinya subscribe channel Fakta First biar nggak ketinggalan fakta-fakta mind-blowing lainnya. Sampai jumpa di Fakta First selanjutnya.